Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Septiani, NIM saya 23416261201147. Saya dari kelas MN23C. Di sini saya akan presentasikan tentang PPT saya dengan mata kuliah untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan tema saya yaitu Lumpia Basah Lezat Abadi. Lanjut dengan isinya pertama ada profil UMKM Lumpia Basah, yang kedua ada produk unggulan, yang ketiga ada proses produksi, yang keempat ada analisis pemasaran, dan yang kelima ada laporan keuangan. Yang pertama ada profil UMKM Lumpia Basah. Lanjut. Nah, yang pertama ada profil usaha. Lumpia Basah Lezat Abadi merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan tradisional khas Indonesia. Dengan produk utama merupakan lumpia basah siap saji. Usaha ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jajan yang lezat, higienis, praktis, dan terjangkau, khususnya di wilayah Karawang dan sekitarnya. Dilanjut pada konsep usaha. Lumpia Basah Lezat Abadi ini mengusung konsep kuliner tradisional modern dengan menggabungkan cita rasa asli lumpia basah dan penerapan proses produksi yang higienis serta penyajian produknya yang menarik. Produk yang dihasilkan dibuat dari bahan baku berkualitas seperti rebung segar, tauge, telur, ayam suwir, dan bumbu khas racikan sendiri yang diolah tanpa menggunakan bahan pengawet berbahaya sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Inspirasi nama usaha. Nama Lezat Abadi dipilih dengan harapan cita rasa lumpia akan selalu lezat dan usaha dapat bertahan lama melayani pelanggan. Nah, dilanjut pada visi dan misi. Visi UMKM Lumpia Basah. Pertama, menjadi produsen lumpia basah termuka dengan bahan berkualitas seperti rebung dan tauge. Dikenal akan kelezatan dan kualitas produknya. Yang kedua ada misi utama kami. Menyediakan lumpia basah berkualitas tinggi dengan bahan segar, mempertahankan cita rasa autentik, dan memuaskan selera konsumen. Dan yang ketiga ada target pencapaian. Memperluas jangkauan pasar, meningkatkan produksi, dan membangun merek lumpia basah Lezat Abadi sebagai pilihan utama konsumen. Dilanjut dengan slide berikutnya. Struktur organisasi. Ada direktur utama, pemimpin perusahaan UMKM Lumpia Basah Lezat Abadi, bertanggung jawab atas seluruh operasional dan pengambilan keputusan strategis. Manajer produksi, mengawasi proses pembuatan lumpia termasuk pengolahan bahan baku rebung dan tauge, serta menjaga standar kualitas produk. Kepala pemasaran bertanggung jawab untuk promosi distribusi strategis penjualan lumpia basah ke berbagai segmen pasar. Supervisor keuangan, mengolah keuangan usaha termasuk pembukuan, penggajian, dan pelaporan keuangan UMKM secara berkala. Dilanjut ada produk unggulan. Slide selanjutnya ada variasi menu lumpia. Yang pertama ada lumpia basah udang. Lumpia dengan isi udang segar, rasanya manis, alami udang dan gurih, teksturnya kenyal, juicy, lembut. Dengan tambahan suiran ayam, menambah protein membuat lebih mengenyangkan. Yang kedua ada lumpia basah paket. Variasi lumpia ini dilengkapi dengan isian yang bisa dikolaborasi dengan bisa dipilih 3 macam jenis topping yang disesuaikan selera masing-masing. Yang ketiga ini ada lumpia basah original, rebung ayam, kombinasi rebung dan daging ayam cincang yang lezat, menciptakan perpaduan rasa gurih dan segar dalam balutan kulit lumpia yang tipis. Nah, ada bahan baku berkualitas. Ada rebung pilihan terbaik. Rebung segar dipilih langsung dari petani lokal, memastikan kesegaran dan kualitas terbaik untuk lumpia basah yang autentik dan lezat. Terus ada tauge segar berkualitas. Tauge yang digunakan selalu dalam kondisi segar, bersih, dan renyah untuk memberikan tekstur sempurna pada lumpia basah. Ada proses seleksi bahan. Setiap bahan baku melewati proses seleksi ketat untuk menjamin kualitas lumpia basah yang konsisten dan memenuhi standar UMKM Lezat Abadi. Dilanjut pada slide keunikan lumpia rebung. Pengguna rebung segar. Lumpia rebung menggunakan rebung segar yang memberikan tekstur renyah dan rasa khas yang tidak ditemukan pada lumpia lainnya.
ada tekstur unik. Rebung memberikan tekstur yang berbeda, menciptakan sensasi gigitan yang renyah namun lembut saat dinikmati dalam balutan kulit lumpia yang tipis. Terus ada cita rasa tradisional. Kombinasi dari rebung dengan bumbu tradisional menciptakan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis yang menjadi identitas khas lumpia rebung. Proses produksi. Slide berikutnya ada pemilihan bahan baku. Rebung sebagai bahan utama. Rebung dipilih karena keunikan tekstur dan rasa memberikan cita rasa autentik pada lumpia basah. Kualitas rebung sangat memengaruhi hasil akhir produk. Ada tauge sebagai alternatif. Tauge menjadi pilihan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas, memberikan tekstur renyah dan nutrisi tambahan pada lumpia. Ada standar kualitas bahan. Pemilihan rebung dan tauge berkualitas tinggi menjadi prioritas utama. Kesegaran bahan baku dipantau melalui sistem kontrol kualitas yang ketat. Nah, dilanjut pada tahapan pembuatan. Yang pertama ada persiapan bahan utama. Rebung segar dikupas, dicuci bersih, lalu direbus untuk menghilangkan bau dan rasa pahit. Tauge dibersihkan dan ditiriskan. Ayam direbus atau digoreng sebentar lalu disuir halus. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, gula, garam, dan kecap manis disiapkan sesuai takaran. Yang kedua ada menumis bumbu. Bawang merah dan bawang putih ditumis hingga harum menggunakan minyak secukupnya. Setelah itu, masukkan cabai, haluskan agar aroma dan rasa pedasnya keluar. Ada pengolahan isi lumpia. Bawang merah dan bawang putih ditumis hingga harum menggunakan minyak secukupnya. Setelah itu, masukkan cabai halus agar aromanya keluar. Yang ketiga ada pendinginan isian. Isian lumpia diangkat dan didiamkan sejenak sehingga tidak terlalu panas agar kulit lumpia tidak mudah rusak saat diisi. Ada pengisian dan pembungkusan. Kulit lumpia basah dibentangkan di atas piring, kemudian diberikan tumisan secukupnya dari bagian tengah. Isian ditata rapi tanpa dibungkus rapat sesuai ciri khas lumpia basah yang disajikan terbuka. Penyajian yang terakhir, lumpia basah disajikan di atas piring dan diberikan tambahan saus, kecap, atau taburan bawang goreng sesuai selera lumpia, siap dinikmati dalam keadaan hangat. Dilanjut pada slide berikutnya ada pengemasan produk. Untuk pengemasan produk sendiri, lumpia basah lezat abadi menggunakan kemasan berbahan daur ulang yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan dan menjaga kesegaran produk. Untuk desain kemasan yang menariknya, kemasan didesain dengan logo dan informasi produk yang jelas, menampilkan gambaran lumpia rebung dan tauge untuk menarik minat konsumen. Untuk informasi produk lengkapnya, setiap kemasan mencantumkan bahan utama, nilai gizi, tanggal produksi, masa simpanan, dan kontak UMKM untuk membangun kepercayaan konsumen. Analisis pemasaran. Lanjut. Strategi penjualan. Pada pemasaran media sosial, memaksimalkan platform Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menampilkan foto produk lumpia basah segar, bahan rebung atau tauge yang segar dan menarik. Ada paket promosinya, menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar dan paket bundling dengan minuman yang cocok untuk lumpia basah. Kerjasama dengan aplikasi pesan antar, bermitra dengan GoFood dan GrabFood untuk memperluas jangkauan pasar dan mempermudah konsumen memesan lumpia basah dengan cepat. Lanjut slide berikutnya ada target pasar. Segmentasi pasar. Segmen utama lumpia basah lezat abadi adalah pelajar dan mahasiswa. Segmen ini dipilih karena memiliki frekuensi pembelian tinggi, menyukai jajanan praktis, serta dinilai sesuai dengan harga dan konsep produk yang ditawarkan. Yang kedua ada konsumen utama, fokus pada keluarga, pekerja, pengantoran, dan penggemar kuliner yang mencari makanan tradisional berkualitas dengan bahan segar seperti lumpia basah ini. Yang terakhir ada strategi
penetrasi pasar, pendekatan pemasaran melalui media sosial, kerjasama dengan aplikasi pesan antar makanan, dan partisipasi dalam bazar kuliner lokal. Nah, pada slide ini media promosi seperti media sosial memanfaatkan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan lumpia basah lezat abadi dengan foto produk berkualitas dan konten yang menarik. Ada brosur dan flyer mendistribusikan brosur berisi informasi produk, keunggulan bahan rebung atau tauge, dan kontrak pemesanan di lokasi sekitar usaha. Ada website atau marketplace mengembangkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar, menampilkan menu, testimoni pelanggan, dan fitur pemesanan online. Yang terakhir ada konten video, membuat video pendek menampilkan proses pembuatan lumpia, keunikan bahan rebung atau tauge, dan testimoni pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Ada laporan keuangan. Dilanjut, investasi dan modal. Yang pertama ada modal awal UMKM. Investasi awal merupakan dana yang dikeluarkan untuk memulai usaha sebelum operasional berjalan. Investasi ini bersifat jangka panjang dan digunakan untuk pembelian aset usaha. Yang kedua ada proyeksi pengembalian investasi. Analisis pengkiraan waktu pengembalian modal dan keuntungan yang dapat diharapkan dari investasi pada UMKM lumpia basah. Yang ketiga ada sumber pendanaan, berbagai pilihan sumber modal seperti modal pribadi, pinjaman bank, atau program pendanaan UMKM pemerintah. Ada tabel di samping, analisis analisis keuntungan lumpia basah lezat abadi. Pada struktur biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional usaha setiap bulan. Biaya tersebut meliputi pembelian bahan baku utama seperti rebung, tauge, telur, ayam, dan bumbu, biaya tenaga kerja, biaya gas dan listrik, kemasan, serta biaya operasional lainnya. Total biaya produksi dan operasional diperkirakan sebesar 13 juta per bulan. Pada proyeksi pendapatan dihitung berdasarkan estimasi jumlah penjualan harian dan harga jual produk lumpia basah lezat abadi diperkirakan mampu menjual rata-rata 40 porsi per hari dengan harga 15.000 per porsi. Dengan demikian pendapatan harian mencapai 600.000 sehingga pendapatan bulanan diperkirakan sebesar 18 juta. Pada margin keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan dan total biaya produksi dengan pendapatan bulanan sebesar 18 juta dan biaya operasi sebesar 13 juta, maka laba bersih yang diperoleh adalah sekitar 5 juta per bulan. Margin keuntungan usaha ini berada pada perkiraan 28%, yang menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat keuntungan yang cukup baik dan stabil. Titik impas kondisi di mana total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan dengan total modal awal sekitar 26 juta dan laba bersih bulanan sebesar 5 juta. Maka usaha lumpia basah lezat abadi diperkirakan mencapai titik impas dalam waktu 5-6 bulan. Hal ini menandakan bahwa usaha ini memiliki tingkat risiko yang relatif rendah dan layak untuk dijalankan. Nah, pada slide berikutnya ada proyeksi pertumbuhan bisnis. Proyeksi pendapatan 5 tahun, analisis pertumbuhan pendapatan UMKM lumpia basah lezat abadi dalam proyeksi kenaikan 15-20% per tahun berdasarkan peminatan pasar. Ada target kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi dari 500 menjadi 2.000 lumpia per hari dalam 3 tahun mendatang. Ada ekspansi pasar potensial, identifikasi area pemasaran baru, termasuk kerjasama dalam restoran, hotel, dan platform online untuk memperluas jangkauan produk lumpia rebung. Terakhir ada strategi pengembangan produk, rencana inovasi varian lumpia dengan kombinasi bahan rebung atau tauge untuk menarik segmen konsumen baru. Sekian PPT dari saya.
Selebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.